Ada kok Bu, baru beberapa menit saja. Jadi benar nih saya tidak mengganggu waktunya Bu Mahmudah. Sama sekali tidak, Bu. Kebetulan saya hari ini juga sudah selesai ngajarnya, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Wah, kebetulan sekali kalau begitu. Saya ada yang mau diobrolkan nih. Menurut saya harus segera dicarikan jalan keluarnya. Oke. Kemarin Bu Alfi juga sudah WA ya Bu ya. Hari ini mau ngajakin saya ngobrol gitu. Oke, karena sekarang saya sudah free, tidak ada jam mengajar lagi, saya sudah ada waktu, maka kita bisa ngobrol. Coba nih, apa yang mau diceritakan? Ya, jadi begini ya Bu ya. Saya itu sedang ada masalah dalam proses mengajar. Kebetulan minggu ini saya itu sudah masuk di materi baru, yaitu materi teks prosedur. Tetapi saya itu sudah merasa bosan karena yang saya ajarkan itu hanya menggunakan metode itu saja. Medianya juga itu saja, terus media teks. Belum ada media atau metode cara yang lain. Oke. Jadi maksudnya Ibu tadi mau menyampaikan permasalahan tentang metode mengajar dan media mengajar yang begitu-begitu saja ya Bu ya. Oke, nah sekarang bisa nggak nih Bu Alfi perjelas lagi maksudnya media dan metode mengajar yang begitu-begitu saja itu maksudnya kayak gimana tuh Bu? Oh iya, maksud saya seperti ini Bu. Saya kan sudah sering mengajar teks prosedur dan materi ini tuh selalu ada di setiap tahun. Bahkan di kurikulum yang terbaru ini, teks prosedur itu masih diajarkan di kelas 7. Saya itu terkadang merasa bosan dengan cara memberikan contoh hanya dengan media teks. Lalu prakteknya siswa itu mencari bahan di media, lalu mereka presentasi. Hampir setiap tahun saya melakukan cara yang seperti itu atau dengan metode seperti itu saja Bu. Jadi intinya yang saya tangkap nih, Bu Alfi pengennya mengajar dengan metode yang baru gitu ya, metode yang lain gitu ya, kemudian medianya juga yang lain juga gitu ya, ya, betul sekali Bu. Iya, seperti itu. Nah, dari obrolan kita hari ini kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Saya itu ingin mendapatkan cara yang lebih menarik saat mengajar teks prosedur kepada anak-anak ketika di dalam kelas Bu. Oke. Nah, jika kita mau memetakan permasalahan Ibu nih dari rentang angka 1 sampai dengan 10, kira-kira permasalahan Ibu Alfi ini ada pada angka berapa Bu? Kayaknya sih baru angka 6 ya Bu ya. Karena saya berpikir gaya mengajar saya itu hanya begitu-begitu terus setiap tahun itu tidak ada perubahan, padahal zaman sudah semakin maju, teknologi juga sudah semakin canggih dan saya itu ingin mencapai kondisi di angka 8. Wah, keren sekali nih. Oke, jadi kondisi ideal yang ingin Ibu capai itu ada di angka 8 ya Bu ya. Nah, sekarang bisa nggak Ibu kita gambarkan lagi kondisi yang di angka 8 itu kira-kira seperti apa gambarannya Bu? Saya itu ingin mengajar itu lebih bervariasi dan berkesan buat anak-anak, terutama dalam materi teks prosedur ini. Saya itu ingin mengajarkan materi atau menggunakan media yang lebih menarik, sehingga anak itu termotivasi atau lebih semangat dalam mempelajari teks prosedur. Oke, luar biasa sekali nih Bu Alfi. Tadi kan Ibu bilang ya, kalau cara ngajarnya begitu-begitu aja, metodenya begitu-begitu aja, kemudian medianya juga masih seperti itu-itu saja. Nah, sekarang ada nggak nih yang Ibu pikirkan Bu? Kira-kira untuk mengajar teks prosedur itu supaya lebih menarik tuh kira-kira bagaimana ya Bu ya? Apa ya Bu ya? Sebelumnya saya juga kurang tahu ya Bu. Oh ya, di awal tahun pembelajaran kemarin saya sempat bertanya kepada siswa ketika di dalam kelas tentang gaya belajar mereka. Oh iya betul. Nah di kelas itu kan kelas awal ya. Di dalam kelas kan setiap anak itu mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ternyata ada yang gaya belajarnya audio atau dengan mendengar, ya ada yang kinestetik dengan gerak, dan ada juga yang lebih menyukai gaya belajar visual atau dengan gambar. Mungkin saya akan mulai mengajar teks prosedur dengan memperhatikan hal tersebut Bu. Wah, menarik banget ini obrolan kita Bu. Oke, nah kalau tadi yang Ibu bahas mengenai profil belajar, gaya belajar anak, berarti ini kira-kira Ibu akan membuat rencana apa nih Bu?
Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Bu ya, bahwa di dalam kelas siswa itu kan mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Berarti nanti saya akan memberikan materi sesuai dengan gaya belajar mereka. Wah, hebat sekali Bu. Ya. Mantap. Oke, pakai apa itu Bu kalau memperhatikan gaya belajar mereka? Ya, ketika dalam pembelajaran teks prosedur nanti mereka itu akan saya bentuk kelompok. Nah, setelah itu mereka berdiskusi. Setelah berdiskusi, saya memberikan mereka beberapa pertanyaan terkait dengan teks yang disajikan. Selanjutnya, mereka nanti akan menampilkan hasilnya dan ditempelkan di dalam tembok kelas. Dengan hal itu, nanti siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik juga akan terfasilitasi. Ya. Oke, kalau yang hubungannya dengan diferensiasi tadi gimana Bu? Yang mungkin ada mau buat gambar kayak gitu apa Bu ya? Ya, nanti untuk siswa yang mempunyai gaya belajar misalnya visual, nanti mereka bisa membuat teks prosedur dalam bentuk poster ataupun infografis. Dan mereka yang mempunyai gaya belajar misalnya kinestetik bisa membuat sebuah video, atau misalnya mereka yang lebih menyukai gaya belajar audio. Ya, audio juga bisa menggunakan video tadi. Oke. Berarti akan ada ini ya, diferensiasi konten gitu ya. Kemudian dari prosesnya juga nanti mau menampilkan video juga ya Bu ya. Iya. Oke. Kemudian mau ada gambar juga apa gimana nih Bu? Iya, benar sekali. Yang visual itu menggunakan gambar, yang kinestetik bisa mereka membuat video sendiri lalu mereka direkam. Oh iya, betul. Oke, berarti ini nanti rencananya komplit sekali ya Bu ya. Mau ada diferensiasi, kemudian ada juga mau diskusi. Nah, kira-kira nih Bu, ada lagi nggak Bu yang ingin Ibu tambahkan Bu untuk rencana yang Ibu mau lakukan? Oh iya, ini Ibu. Kemarin kan saya ini baru ingat ya Bu ya. Kemarin kan Ibu juga sudah memberitahu saya ya tentang apa itu, atau mengobrolkan apa itu PSE. Nah, rencana saya, rencana saya juga akan melaksanakan itu. Di tengah pembelajaran nanti saya akan melakukan peregangan supaya itu mereka rileks dalam mengikuti pembelajaran. Dan saya itu menjadi tambah tercerahkan dengan hal PSE tadi. Oh iya, PSE itu pembelajaran sosial emosional. Luar biasa keren nih rencananya Bu Alfi nih. Saya garis bawahi dulu ya Bu ya. Oke, jadi ada pembelajaran berdiferensiasi dan juga disisipkan pembelajaran sosial emosional. Nah, dari rencana di atas nih Bu, rencana yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira siapa nih Bu yang ingin Ibu libatkan? Ya, mungkin nanti saya akan mengajak rekan sesama guru bahasa Indonesia Bu untuk berdiskusi terkait materi teks prosedur. Lalu juga nanti saya akan meminta bantuan kepada teman-teman menjaga untuk menyiapkan media seperti speaker, LCD ketika pembelajaran di dalam ruangan kelas. Mantap sekali untuk rencananya Bu Alfi ini. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Bu, kira-kira Ibu mau mulainya kapan nih Bu? Jujur saja ya Bu ya, ini sudah saya ingin mulai Bu. Gara-gara obrolan ini saya jadi tambah yakin, saya jadi tambah semangat untuk mengajarkan teks prosedur. Dan besok insya Allah ada kelas di kelas 7B. Oh, kelas 7B ya. Ya, saya bisa segera melaksanakan rencana ini. Berarti saya boleh ikut ya Bu ya untuk masuk ke kelas 7B. Kalau 7B itu hari Selasa ya berarti ya? Ya benar Bu, jam pertama dan kedua. Kebetulan saya Selasa itu jamnya kosong, jadi saya bisa nanti untuk ikut ke kelasnya Bu Alfi. Ya, silakan Bu Maudah. Kalau begitu sampai jumpa untuk hari Selasa ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu sebelumnya. Ya sama-sama. Saya juga sejujurnya sangat terinspirasi nih sama pembelajaran yang mau dilakukan sama Bu Alfi. Karena kita ini kan sama-sama di ranah bahasa ya Bu ya. Mungkin nanti saya juga bisa copy-copy nih pembelajarannya punya Bu Alfi tadi. Ya, terima kasih ya Bu ya. Saya juga berterima kasih nih karena obrolan ini saya jauh lebih bersemangat dan ingin segera mencoba masuk kelas. kelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Fasilitator Agus Setiawan SPD MPD dan Ibu Pengajar Praktek Ibu Eka Yuliana SPD. Pada hari ini saya akan melakukan supervisi kelas bersama dengan rekan saya Ibu Alfiani Rahmawati. Oke, mari kita let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim.
tentang cita-cita. Ya. Nah, cita-cita itu apa sih? Apa itu cita-cita? Keinginan. Selain keinginan, impian. Terus apa lagi? Cita-cita itu ada mimpi, impian, ataupun keinginan. Mimpi, ya, keinginan ataupun impian, ya. Dalam meraih mimpi atau cita-cita, kita harus apa? Berusaha dengan cara belajar, bekerja keras, ya. Terus apa lagi selain belajar, bekerja keras? Jangan lupa berdoa, ya. Karena dengan mimpi atau dengan cita-cita itu dapat merubah kehidupan kita. Seperti lagunya Niji, Laskar Pelangi. Bagaimana, ada yang tahu? Gimana? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia bila tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Nah itu ya. Jadi kalau kita ingin meraih mimpi kita atau cita-cita kita, kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap semangat, harus bekerja, belajar. Seorang pelajar ya itu tugasnya belajar. Jangan lupa berdoa, ya. Itu sedikit motivasi untuk kalian. Ya, selanjutnya Bu Guru lanjutkan ke materi. Kalau kemarin ya kalian sudah menyelesaikan materi tentang apa? Ibu kemarin materinya tentang apa? Tentang cerita fantasi, ya, tentang cerita fantasi, ya, yang sifatnya bagaimana kalau cerita fantasi? Nyata atau tidak nyata? Tidak nyata atau khayalan atau nama lainnya fiksi. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang cerita fantasi, sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk materi baru atau materi terakhir di semester ini, yaitu tentang teks prosedur. Ya, di awal pembelajaran ya waktu itu Bu Guru sudah menyampaikan tentang jenis-jenis teks. Ya, ada teks deskripsi sudah dipelajari di awal. Ya, terus ada ini teks prosedur. Nanti kalian di kelas 8 ada yang namanya teks persuasi, ada eksplanasi, ada juga argumentasi. Nah, nanti ya selama 3 tahun kalian nanti akan mempelajari beberapa teks, ya. Dan ini adalah teks yang kedua kita pelajari, yaitu tentang teks prosedur. Dulu di SD sudah pernah apa belum? Belum? Yakin belum? Sudah? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Kok bisa? Ya. Teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang sudah tahu, Mbak Ayu? Lupa. Nah, kalian pernah membuat mie instan di rumah atau membuat nasi goreng di rumah? Pernah. Di situ kalian melakukan apa? Goreng. Terus sebelum goreng, kalau membuat nasi goreng, yang pertama kalian lakukan apa? Menyiapkan bumbu. Apa aja bumbunya? Bumbunya bawang merah, bawang putih, ada cabai, bisa ada apa? Garam, ada merica dan sebagainya. Ya, bahan-bahannya disiapkan terlebih dahulu. Setelah itu apa? Setelah disiapkan, diulek ya atau ditumbuk, dihaluskan ya, bumbunya semuanya dihalus. Nah, setelah itu, setelah dihaluskan apa? Digoreng ya, ya digoreng, digoseng ya. Setelah itu setelah bumbunya dimasukkan, apalagi
setelah itu diaduk-aduk, campur ke ya, sesuai kalau sudah matang, sudah rata, tinggal siap sajikan jadi seperti itu ya. Berarti teks prosedur itu apa? Berisi proses ya, langkah atau cara membuat ya, bisa cara membuat sesuatu ya, melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu ya. Cara membuat, misalnya kalian membuat nasi goreng, membuat agar-agar, misalnya puding, yang gampang malah membuat mie instan ya, itu paling bisa ya membuat mie instan semuanya ya. Ya, mie goreng, buat mie goreng kalau nggak tahu caranya mungkin dikiranya digoreng ya. Ya, itu berarti teks prosedur intinya itu adalah teks yang di dalamnya berisi proses atau langkah. Teks prosedur merupakan suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Langkah-langkahnya di situ ya, cara-caranya untuk melakukan suatu pekerjaan. Itu namanya teks prosedur. Sudah paham? Lanjut. Ciri-ciri teks prosedur. Dia menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimat perintah bagaimana? Contoh kalimat perintah. Gimana? Perintah. Buanglah sampah pada tempatnya. Betul. Ya, kalau di teks prosedur ya biasanya sebagian besar itu menggunakan kalimat perintah dalam langkah-langkahnya. Ya, tulislah dulu misalnya. Ya, masukkan nasi secukupnya misalnya. Itu contoh dari kalimat perintah. Terus yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan itu ya langkah-langkah atau cara ya, bagaimana dia menggunakan atau membuat atau melakukan. Terus yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif ya. Kata kerja itu banyak ya, membuat, memasak, menggoreng, menyampurkan, itu namanya kata kerja. Mengiris, memotong dan sebagainya, itu namanya kata kerja. Selanjutnya, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Terus yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau bodi ya. Jadi kalau di dalam teks prosedur nanti pasti ada bahan-bahannya atau alat dan atau materialnya. Kalau kamu membuat makanan ya berarti bahannya apa saja, alat yang dibutuhkan apa ya. Selanjutnya, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat dan cara ya. Terdapat dan terakhir ya, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara umum. Jadi kalau membuat teks prosedur, langkah-langkahnya itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik ya. Nanti akan berubah hasilnya kalau dibolak-balik ya. Mau membuat agar-agar misalnya ya, dimasukkannya setelah mendidih, yang ada nanti agar-agarnya membuk. Nah itu, jadi caranya atau langkah-langkahnya itu harus urut, jangan dibolak-balik. Nanti hasilnya akan berbeda ya. Selanjutnya, tujuan teks
dijelaskan tadi di awal di pengertian ya, bahwa tujuan teks prosedur itu adalah memberikan petunjuk bagi pembaca tentang langkah-langkah atau cara melakukan atau menyelesaikan sesuatu ya. Biasanya kalau kita tidak tahu cara membuatnya, kita kalau sekarang mungkin bisa buka YouTube ya. Di situ ada langkahnya. Langkah pertama, langkah kedua. Ya kalau dulu belum ada YouTube mungkin bisa buka buku resep ya. Di situ ada alat dan bahan, terus ada langkah-langkah membuatnya. Ya kalau sekarang sudah bisa ditampilkan dalam sebuah ya. Ini tujuannya untuk memberikan petunjuk atau penjelasan secara lengkap sehingga menghasilkan tujuan. Sudah paham belum? Intinya tentang apa prosedur itu? Langkah-langkah dan cara ya. Jenisnya. Jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama itu ada cara membuat ya. Cara membuat contohnya ya, misalnya kalau laki-laki senangnya sekarang apa? Cara membuat layang-layang ya. Yang perempuan biasanya suka masak misalnya. Cara membuat roti atau kue. Nah itu ya contoh dari teks prosedur cara membuat. Terus yang kedua, teks prosedur cara menggunakan. Misalnya menggunakan laptop, nah, ya menggunakan phone, atau yang lain misalnya menggunakan mesin cuci atau menggunakan blender atau menggunakan mixer yang ada di rumah ya. Itu contoh dari teks prosedur cara menggunakan barang ya. HP bisa, laptop, atau yang ada di rumah misalnya blender, mixer, atau mesin cuci dan yang lain. Terus yang ketiga, teks prosedur cara melakukan. Contohnya, nah, yang sekarang anak itu dilakukan itu kan sering latihan menari. Nah itu bisa. Teks prosedur cara melakukan tari, misalnya tari jaipong, ya, atau tari yang lain. Itu contoh dari teks prosedur cara melakukan. Itu ya. Jadi jenisnya banyak. Ada di cara membuat layang-layang. Pertama ada lagunya ya. Ambil sebatang gitu ya. Potong sama panjang, raut dan tinggal dengan benar. Ya, kalau potongnya layak. Udah ikan layang-layang. Nih, ya. Nah, di dalam teks prosedur itu bentuknya juga banyak. Tidak hanya teks, ya. Ada juga teks prosedur ya yang bentuknya itu infografik atau poster. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Cara atau 5 langkah mencuci tangan menggunakan sabun. Ya. Jadi tidak hanya bentuknya tulisan ya teks prosedur itu, tapi juga bisa berupa infografik atau poster. Seperti contoh itu ya. 5 langkah mencuci tangan menggunakan sabun. Yang pertama, basahi seluruh tangan dengan air. Kemudian gosok sabun ke telapak, punggung, dan wajah. Bersihkan bagian kuku, ya. Nah, bagian kuku-kukunya tuh. Kalau kalian cuci tangan mungkin biasa ya seperti ini ya. Yang penting tapi ada cara atau langkah mencuci tangan dengan ya, dari punggungnya, telapaknya, terus ruas jarinya, terus kuku-kukunya juga ya. Nah, terus bilas dengan air bersih yang mengalir.
kemudian garing. Kalau bentuknya teks, mari kita buka di buku kalian yang bentuknya teks. Buka halaman 71. Nah, kalau ini bentuknya infografik gambar, ya. Kalau di sini bentuknya teks. Ini tentang langkah-langkah atau cara mengatur pola makan yang sehat. Ya. Halaman 71. Sudah dibuka semuanya. Sidan, kenapa Sidan? Ngantuk. Bukunya bawa buku apa tidak? Bawa buku. Barengan ya. Dipinjami Mas, punya Mas. Ya. Ya, satu meja ya. Mari kita baca bergantian ya. Tentang contoh teks prosedur cara mengatur pola makan yang sehat. Bacanya dari Mbak April. Ya enggak, yang keras ya. Tips sehat. Kalau pesanan itu gimana caranya? Oh, dipajangin. Cukup ya. Di sini itu membahas tentang pola hidup sehat untuk masa remaja ya, seusia kalian ya, dari anak-anak menuju dewasa, itu namanya masa remaja. Nah, mari kita lanjutkan. Yo, Mbak Siti Hidayati. Ya, di masa remaja seperti kalian itu ya, kalian itu membutuhkan ya energi, membutuhkan ya kalori atau gizi yang banyak ya, sedikit mungkin lapar kalian ya. Nah, makanya juga banyak. Nah, di sini tidak hanya kalian itu makan yang bikin kenyang, tetapi kalian juga harus makan yang bergizi. Tidak hanya asal kenyang, tapi tidak ada gizinya. Ya, karena kalian di masa sekarang itu ya sedang masa pertumbuhan ya. Masa pertumbuhan itu tambah tinggi. Ya, bagi yang perempuan ya tambah tinggi. Ya, masa pertumbuhan. Apa saja langkah-langkahnya, caranya? Silakan yang pertama, Mbak India. Yang pertama langkahnya atau caranya, makanlah makanan utama 3 kali sehari.
sebelum berangkat sarapan, ya, siang, ya, setelah pulang sekolah makan lagi, ya, sore makan lagi, atau boleh ada yang lebih dari 3 kali makannya, banyak ya. Karena sedang masa pertumbuhan, biasanya seusia kalian itu makannya bisa berkali-kali, cepat lapar ya. Nah, jangan lupa makannya juga harus menggunakan sayur. Misal bayam, kangkung, pakcoy, kacang, ataupun ya sayuran di Goyan apa tidak? Iya, tidak. Terus makannya sama apa? Sama ikan, sambel. Ya sama sayur lah biar bergizi, biar sehat ya. Dibiasakan, dipaksa biar suka sayur ya. Banyak nutrisinya kok nggak suka sayur, enak ya. Terus yang kedua, selain sayur apa? Yo Mbak Amel. Selain sayur juga ada lauk. Lauknya juga yang mengandung apa? Protein nabati atau hewani. Nabati yang murah saja, misalnya tahu, tempe. Ya, yang hewani daging, kalau misal ada daging ya sama daging, ya dengan telur. Ya, tuh. Ya, ikan. Ya, lauknya tahu, tempe. Terus langkah yang ketiga, cara yang ketiga, selain tadi nasi, sayur, lauk, juga ditambah dengan buah, ya, buah jeruk, mangga. Sekarang kan musim mangga ya, mangga, pepaya, ya, pisang. Pisang kan banyak di sekitar kalian ya, itu bisa dikonsumsi ya, untuk menambah vitamin. Terus yang terakhir, Mbak, yang keempat, oh iya, terakhir, ya ini terakhir, konsumsilah produksi olahan susu. Bisa kalau tidak suka dengan susu, boleh yogurt, ya. Yogurt tahu kan? Yang rasanya agak seperti seger tapi ya, itu bisa dikonsumsi. Ya, tidak harus setiap hari. Misalnya 1 minggu berapa kali? Boleh Lakul atau Cimoli atau merek yang lain. Oh, itu tadi ya. Itu adalah cara mengatur pola hidup sehat. Makanlah dengan teratur pagi, siang, sore atau malam ya, 3 kali sehari. Jangan lupa menggunakan sayuran. Ya, jangan lupa menggunakan lauk yang mengandung protein nabati atau hewani. Dan jangan lupa mengonsumsi buah serta produk olahan susu. Gitu ya. Jadi jangan hanya makan yang penting kenyang, tapi tidak ada gizinya atau tidak ada vitaminnya, ya. Itu penting. Kenapa? Ya sekarang kalian itu masih masa pertumbuhan, ya. Nah, vitamin itu juga bisa berpengaruh terhadap otak, ya. Misalnya yang suka makan ikan itu kan banyak mengandung vitamin, ya. Baik untuk lanjut.
Bener nggak? Selanjutnya, jangan lupa jangan terlalu berlebihan makan makanan cepat saji atau jajanan yang terlalu manis, asin. Ya, secukupnya saja, jangan berlebih. Nah, selain itu kita juga harus minum air putih sehari minimal berapa? 2 liter. Ya, itu 8 gelas ya, karena sekarang cuacanya lebih panas, mungkin kalian bisa lebih ya. Cuacanya sangat panas, terik, bisa mungkin sehari bisa 2 liter atau 1 galon makan. 2 liter atau 3 liter. Jangan lupa minum air putih. Boleh minuman manis, tapi jangan berlebih. Itu tidak baik. Ya, jadi kalau jajan juga harus hati-hati. Ya, supaya tubuh kamu bersih, sehat. Ya. Nah, ini contoh dari teks prosedur cara mengatur pola hidup yang sehat. Ya, sudah paham belum? Paham. Mari kita lanjutkan. Kalau ini bentuknya tadi gambar, tadi teks ya. Struktur. Ya. Apa itu struktur? Struktur. Dulu pernah di materi cerita fantasi. Apa itu struktur? Struktur seperti rumah. Ada fondasi, ada dinding, ada atap. Apa struktur itu? Sudah lupa. Bagian atau susunan. Nah, setiap teks itu mempunyai bagian yang berbeda-beda. Kalau di teks prosedur itu bagiannya ada 4. Yang pertama ada tujuan. Tujuannya itu untuk apa? Ya, misalnya membuat nasi goreng. Terus material itu berisi berisi alat dan bahan yang dibutuhkan. Terus setelah alat dan bahan, nanti ada langkah-langkah atau cara membuat. Setelah cara membuat, nanti ada penutup atau kesimpulan. Tuh, jadi langkah-langkah atau strukturnya seperti itu. Ya, ada 4. Di bagian awal ada tujuan, selanjutnya ada material, dan yang ketiga ada langkah-langkah, terakhir ada penutup. Nah, itu. Di sini ada contohnya juga ya. Waktu makan ideal. Ya. Nah, sekarang Bu Guru ya mau membentuk kelompok ya, nanti satu kelas dibagi menjadi 5 kelompok, berarti 6. Oh, ada yang 5 ya. Kelompok di berempat ini sini aja, biar tidak terlalu banyak. Sana biar tidak terlalu banyak. Ya. Ini kemana? Nah, ya. Ya, ini laki-lakinya. Ini di sini aja nggak apa-apa. Berapa? 3, 4, 5, 6. Ya. Nah. Ini mana? Ya udah, ini dengan ini nggak apa-apa. Ya, ini ya. Ini dengan ini ya, Mas. Ya. 6, ini berdua, ini berempat. Baik, satu sini Zidan ya. Sudah terlalu banyak ya. Ya. Zidan ke sini ya, Zidan. Si Anggun dengan Ihsan di sini ya. Nanti terus yang Putri ini
kertas menilai ya. Nanti satu kelompok satu ya. Nah tugas kalian nanti kalian mencari ya contoh teks prosedur ya, bisa cara melakukan, cara menggunakan atau cara membuat. Satu kelompok satu saja ya, paham belum? Terserah kamu mau membuat apa, misal cara membuat ya apa makanan atau yang lainnya boleh, atau cara melakukan boleh, dan cara menggunakan juga boleh. Nah nanti kalian menulis langkah-langkahnya di sini ya. Misal ini langkah pertama tempel, langkah kedua tempel, langkah ketiga tempel, langkah keempat tempel boleh ya. Tuh. Atau menempelkannya nanti ketika di depan boleh. Kalian ditulis dulu, nanti maju ditempel. Nah, seperti itu. Paham belum? Paham? Ya. Kalau langkahnya misalnya ini nggak muat ya dipotong lagi ya. Bisa langkahnya ada 6 ya, nanti dipotong-potong lagi juga. Seperti itu. Paham belum? Cara membuatnya bukan cara membuat apa kalian ya. Dulu bagikan ya. Satu. Ya. Nanti kalau kurang ambil lagi ya.
gambar ya boleh digambar, nggak apa-apa. Yang pintar gambar boleh digambar. Ya, kemudian langkah-langkah terserah. Terserah. Ya. Buat sate. Dia jualan sate temennya di sini. Boleh. Kalau yang di rumah misalnya ibunya punya warung. Bu. Ya. Nanti langkahnya langkah pertama. Yang penting ini apa? Sasaran, cara, ya. Boleh. Ya. Yang bawa HP boleh mencari, yang bawa tidak di bawah ya boleh salah satu mencari ya. Tiga bawah ini bawah tidak, yang bawah tidak ya, kalau bawah tidak dia bawah tidak jadi satu Zidan bawah Zidan.
Ya, silakan bisa.
shoot ya di situ ya. Kerja nih, kerja. Coba yang benar. Sambil lempar.
ya, saya mundur dulu ya. Kelompok 4. Tiga sudah 4. Kelompok 4 ya punya anggur. Kelompok terakhir. Yo. Kelompok terakhir. Kurang. Semua kelompok sudah menampilkan hasilnya ya. Guru bacakan. Ada yang di kelompok pertama itu teks prosedurnya itu tentang cara melakukan transfer melalui mesin ATM. Yang kedua ada cara membuat bolu lurus. Tuh. Yang ketiga ada langkah membuat layang-layang, nasi goreng, ada membuat seblak, ada membuat mie instan dan membuat gambar karya seni. Terus kelompok 4 itu ada cara membuat telur mata sapi. Ya. Nah, telurnya hanya namanya mata sapi ya. Terus kelompok terakhir itu ada cara menjaga kebersihan badan. Maka tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi jenis teks prosedur itu macam-macam ya. Ada yang cara melakukan, ada yang cara membuat. Ya. Setelah ini ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, jadi dulu nggak apa-apa. Dulu. Ya, mari kita supaya rileks, mari kita melakukan peregangan, silakan. Ya. Kanan, kiri. Biar rileks ya, biar tidak kaku. Ya, ke atas, di bawah, samping. Iya ya. Mana rasanya sudah rileks belum? Ya. Ini untuk tugas di rumah ya, nanti setiap kelompok ya membuat contoh teks prosedur, boleh dalam bentuk gambar, poster, ya salah satu, ya satu kelompok satu, boleh membuat dalam bentuk poster, gambar, boleh, atau dalam bentuk teks juga, boleh, atau juga bisa menggunakan video. Cara membuat misalnya sate ambal, langkahnya di video atau di foto. Digabung-gabung itu juga bisa ya, bisa menggunakan video, bisa menggunakan teks atau menggunakan infografis, poster
pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan janji kita kemarin setelah kita sama-sama berada di kelas 7B kemarin ya pada saat observasi, saya juga masih mau ngobrol-ngobrol nih sama Bu Alfi. Bu Alfi tidak sibuk kan Bu? Tidak Bu, ya saya siap menemani ngobrol dengan Bu. Oke. Bagaimana nih Bu perasaannya kemarin setelah melakukan pengajaran sesuai dengan percakapan yang kita obrolkan sebelumnya? Jujur saja ya Bu, saya merasa masih ada yang kurang, tetapi secara keseluruhan saya merasa puas. Oke. Kalau mau bisa diceritakan nih bagian yang terasa kurang itu yang mananya Ibu? Ya kemarin itu masih banyak informasi yang berasal dari saya, sehingga siswa itu belum aktif atau belum bisa menemukan sendiri dalam materi. Oke. Kalau begitu apa nih rencananya Bu Alfi agar nanti anak-anak bisa bisa lebih aktif lagi, bisa menemukan sendiri? Ya, begitu. Ini Bu, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan merancang latihan mencocokkan teks prosedur, ya, agar mereka itu lebih paham atau lebih mahir dalam menguasai materi teks prosedur nanti. Oke. Nah kemudian kalau tadi Ibu juga udah bilang ini ya Bu ya udah merasa puas Ibu ya. Nah sekarang kompetensi apa nih yang sudah Ibu kembangkan sehingga Ibu bilangnya ini kayaknya udah oke, udah puas begitu? Ya Bu, yang jelas saya kemarin kan telah berusaha untuk melibatkan siswa dalam tugas berkelompok, dan mereka juga sudah sangat tertantang. Hasil dari diskusi mereka sangat beragam, dan jujur saya kaget dengan hasil yang mereka dapatkan. Mereka itu sangat kreatif. Iya, saya juga kemarin ada lihat ya Bu ya, ada anak yang buat prosedur mentransfer uang ya Bu ya. Iya. Terus ada yang buat bonus segala. Iya, macam-macam ya Bu, ada yang membuat, ada yang menggunakan, ada yang juga melakukan. Keren lah Bu pokoknya mereka. Bahkan ada kelompok yang membuatnya itu tidak hanya satu ya, lebih dari satu. Iya, saking semangatnya itu ya. Dan menurut saya itu adalah diferensiasi konten yang dapat saya hasilkan saat mengajar. Oke. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang membuat Ibu Alfi merasanya wah ini udah bagus nih pas di kelas kemarin? Ya, saya juga melaksanakan pembelajaran sosial emosional sesuai yang sudah kita obrolkan sebelum masuk kelas Bu. Oh iya, itu kemarin saya ada lihatnya itu ikut peregangan ya Bu ya. Saya juga ikut-ikutan Bu di belakang kemarin. Oke. Nah pertanyaan terakhir nih Bu, untuk kedepannya komitmen Ibu untuk yang selanjutnya, karena Ibu kan sudah mulai akrab nih sama pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian sosial emosional juga. Oke, komitmennya apa nanti Bu? Ya, yang jelas nanti saya akan mulai untuk terus melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga atau PSK. Oke, terima kasih nih Bu Alfi atas waktunya. Nah, nanti kalau misal di lain kesempatan ada keinginan untuk ngobrol-ngobrol lagi tentang masalah pembelajaran, kemudian masalah apa Bu yang ekskul juga, kemudian masalah komunitas literasi kita ya Bu ya. Oke, itu kita bisa ngobrol bareng-bareng lah. Oke, masalah pribadi juga nggak apa-apa Bu. Oke Bu ya. Saya juga sangat berterima kasih ini atas bantuannya kemarin saat pembelajaran diskusi kita sebelum masuk kelas.